Pada video ini saya akan menuntun secara step by step bagaimana caranya kita membuat satu aplikasi yang sangat menarik dalam implementasi dari machine learning, yaitu face recognition atau pengenalan wajah. Jadi aplikasi ini bukan sekedar mengenali apa itu wajah atau bukan, tapi kita bisa buat sehingga aplikasi ini bisa mengenali itu wajahnya siapa. Nah, aplikasi ini sebenarnya tidak terlalu panjang. Kalau Anda lihat di sini, programnya tidak terlalu panjang, ya hanya cuma berapa baris ini saja, sehingga kita bisa dengan gampang membuatnya. Dan pada aplikasi ini, kalau bisa Anda lihat sekarang bisa mengenal wajah saya. Aplikasi ini bisa dipakai juga untuk misalnya kita membuat presensi otomatis, atau kita memasang di tempat tertentu misalnya untuk mengidentifikasi siapa saja yang lewat atau siapa yang menghadiri suatu acara tertentu. Kalau kita sudah punya data tentang peserta-peserta itu, maka kita bisa merekam atau mendata otomatis siapa-siapa saja yang datang. Nah, aplikasi ini, network yang kita pakai adalah kita pakai yang namanya pre-trained network atau network yang sudah di-train. Dan kita akan memakai pre-trained network yang namanya FaceNet. FaceNet ini adalah CNN yang sudah di-training sedemikian rupa sehingga sudah sangat pintar. Sudah sangat pintar untuk bisa mengenali wajah, mengenali siapa itu. Dan metodenya dia adalah one-shot training. Jadi kita tidak perlu training dengan banyak foto, katakanlah banyak foto saya tidak perlu. Saya cukup training dengan satu foto saya saja. Maka kemudian kalau saya muncul lagi dengan pose yang berbeda, maka FaceNet ini sudah bisa langsung mengidentifikasi bahwa itu saya. Jadi ini program yang sangat aplikatif dan Anda bisa buat itu, dan saya berusaha menuntun dalam program ini sehingga Anda bisa selesai video ini, saya yakin Anda akan bisa membuat sendiri programnya dan ini tidak terlalu sulit. Nah, untuk membuat program ini tentunya Anda perlu Python, Anda perlu menginstall beberapa hal, Anda perlu menginstall OpenCV, kemudian Anda juga menginstall beberapa NumPy dan sebagainya. Juga karena saya pakai Jupyter Notebook, Anda perlu install Jupyter Notebook dan sebagainya. Nah, saya pikir ada satu website yang cukup baik. Jadi ini websitenya ini, Anda pergi saja di website ini dan sudah dijelaskan dan sangat jelas di sini, mulai dari install Python sampai dengan install PIP dan sebagainya, sampai install OpenCV juga. Ini sangat lengkap, Anda ikuti saja prosedur di sini, maka Anda sudah bisa install semua yang diperlukan untuk implementasi ini. Sehingga setelah Anda install, Anda bisa mengikuti video ini dan Anda bisa langsung mempraktekkan dan bisa membuat program ini. Pada contoh aplikasi ini, kita akan memakai FaceNet dan kita juga akan memakai Hard Cascaded Classifier. Saya akan jelaskan mengapa kita harus memakai dua. Selain memakai FaceNet untuk mengklasifikasikan wajah, mengenali wajah, kita juga harus pakai ini. Jadi, poinnya di sini. FaceNet itu inputnya adalah wajah. Ukurannya 160 kali 160 kali 3. Jadi RGB. FaceNet inputnya wajah seperti itu. Dan ketika kita memberikan input kepada FaceNet, maka FaceNet sudah di-training sedemikian rupa sehingga dia akan menghasilkan output berupa 128 node atau 128 angka. 128 angka ini apa? 128 angka ini adalah angka-angka yang mencirikan wajah yang diinputkan. Jadi kalau kita inputkan wajah yang berbeda, maka angka di sini akan berbeda. Kalau kita inputkan wajah dari orang yang sama, meskipun posenya berbeda, maka angka yang dihasilkan akan sangat mirip dengan angka yang sama. Sehingga kita sebut ini sebagai signature ya, atau seperti sidik jari ya. Kalau untuk jari, kalau untuk wajah kita sebut saja sidik wajah. Jadi kalau kita berikan wajah tertentu, maka FaceNet akan menghasilkan sidik wajah berupa 128 angka. Dan sidik wajah itu akan unik untuk setiap wajah. Sehingga kalau wajah orang yang sama, walaupun dalam pose berbeda, akan menghasilkan sidik wajah yang hampir sama. Kalau ada orang lain lagi, wajah yang lain lagi, maka sidik wajah yang keluar akan lain. Sehingga dari sidik wajah ini kita bisa tahu itu wajahnya siapa. Nah, sebelum kita bisa masukkan ke dalam FaceNet, tentunya foto kita bukan cuma foto wajah saja. Foto kita bisa foto seperti ini. Foto di mana ada banyak wajah dan ada barang-barang lain. Bahkan ada kemungkinan juga fotonya tidak ada wajah sama sekali. Maka kita perlu satu prosedur lain, satu machine learning lagi atau AI lagi untuk mendeteksi mana wajah. Jadi seperti ini misalnya dia bisa mendeteksi ada 4 wajah. Jadi kita menginput foto biasa atau dari gambar dari kamera, dia mendeteksi ada 4 wajah. Kemudian kita pilih, misalnya kita pilih wajah yang pertama saja, itu yang kita masukkan ke FaceNet. Pada program yang saya contohkan dalam video ini, saya akan menggunakan Hard Cascaded Classifier. Hard Cascaded Classifier ini sesungguhnya bukan sepenuhnya seperti CNN ya. Kalau ini CNN,
convolutional neural network seperti yang kita sudah belajar, ini bukan sepenuhnya CNN, tapi prosesnya mirip. Jadi kira-kira seperti ini. Hard cascaded face recognition, ya untuk mengenali wajah ya. Jadi dia mempunyai pola-pola tertentu, pola-pola yang disebut feature. Ada 6.000 feature yang akan diujikan ke gambar yang ada, dan dari kecocokan foto tersebut, kecocokan foto dengan fitur-fitur yang ada, dia tahu di mana wajah, di mana yang bukan wajah. Jadi mirip sekali dengan CNN, tapi kalau CNN kita pakai ini sebagai filter. Tapi kalau di hard cascaded ini, filternya sudah didefinisikan. Jadi ada yang hitam putih hitam, dan berbagai kombinasi yang ada. Jadi itu kira-kira prinsip dasar dari hard cascaded. Tapi intinya, hard cascaded itu untuk mendeteksi di mana wajah, kemudian wajahnya kita ambil, masukkan ke FaceNet, maka kita akan ketemu sidik wajah. Sidik wajah ini akan mencirikan wajah dari orang tertentu. Nah, ketika saya akan buat program ini, maka saya akan buat 2 program. Jadi program yang pertama adalah saya untuk membuat database saja ya. Ini database dari sidik wajah. Misalnya saya ingin supaya saya buat satu aplikasi yang bisa mengenal seluruh karyawan saya di kantor saya. Maka saya akan ambil semua pas foto dari seluruh karyawan yang ada di kantor saya. Kemudian saya buat program untuk saya merekam sidik wajah mereka. Jadi contoh di sini misalnya saya punya 3 orang ya yang ingin saya ambil sidik wajah, maka saya masukkan ke hard cascaded classifier untuk dapat wajahnya. Outputnya saya ambil satu wajah, masukin ke FaceNet, saya dapat untuk orang yang pertama dapat sidik yang pertama, untuk orang yang kedua dapat sidik yang kedua, untuk orang yang ketiga dapat sidik ketiga. Nah, sidik-sidik ini yang saya simpan dalam database saya. Database ini bisa kita simpan dalam berbagai file. Nanti saya akan simpan dalam program yang saya contoh, saya simpan dalam pickle file, jadi data.pkl. Nah, kalau saya sudah kumpulkan, katakanlah saya punya 500 karyawan, maka saya sudah kumpulkan sidik wajah dari 500 karyawan itu. Maka program yang pertama sudah selesai. Jadi program yang pertama adalah membangun database dari sidik wajah orang-orang yang akan kita kenali. Cukup satu saja sebenarnya. Kalau kita bisa satu orang punya lebih dari satu contoh, itu lebih baik, akan membuat lebih akurat. Sesudah itu, maka kita sudah tidak perlu lagi yang program ini. Kita sudah punya file database ini yang saya simpan dalam file data.pkl. Kemudian saya akan buat program berikutnya. Nah, program berikutnya ini katakanlah inputnya dari kamera. Kamera ini melihat wajah. Katakanlah dia melihat wajah saya dalam hal ini. Inputnya sama sebenarnya. Masuk ke hard cascade juga, masuk ke FaceNet, maka dia akan hasilkan juga sidik lagi. Nah, sidik ini akan saya bandingkan dengan database saya. Dia lebih cocok ke database yang nomor berapa? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalau dia lebih cocok ke database yang nomor 3, maka saya tahu bahwa sekarang kamera saya sedang merekam wajah dari orang yang ada di database nomor 3. Tentunya saya mencatat nama mereka. Nomor 1 itu namanya siapa, nomor 2 namanya misalnya si A, nomor 2 namanya si B, nomor 3 namanya si C, maka ketika sidik yang saya dapat dari program yang untuk running ini cocok dengan yang ketiga, maka saya sebut bahwa orang yang ada dalam kamera ini adalah orang si C. Seperti itu. Nah, tentunya Anda tanya bagaimana cara mencocokkan ini dengan ini. Ini 128 angka. Ada banyak cara. Saya pakai dalam program yang saya akan contohkan, saya akan pakai cara yang sederhana saja. Jadi saya pakai Frobenius norm. Anda tahu Frobenius norm itu, kalau saya punya 128 angka di sini, maka saya katakanlah ini saya sebut sebagai signature. Yang ini saya sebut sebagai katakanlah value, hasil hitungan. Ini saya kasih nama variabel aja. Atau saya simpel aja S ini V, begitu ya. Maka saya cari selisih antara S dan V. Jadi S kurang V, selisih ini saya kuadrat, kemudian saya akar. Untuk ke 128 ini, jadi saya sigma semua 1 sampai 128. Kemudian saya rata-rata. Nah, inilah saya cari normnya dia, untuk saya mentahu apakah dia cocok. Jadi saya cari norm selisih antara V dengan S yang pertama, S dengan S yang kedua, dengan S yang ketiga, dan seterusnya. Saya cari mana yang paling kecil. Selisih antara V dengan S, kalau kasusnya seperti ini, maka selisih antara V dengan S yang ketiga akan yang paling kecil. Sehingga saya ketahui bahwa ini, V yang sekarang ini adalah V dari orang ketiga.
seperti itu. Jadi saya akan pakai rumus ini, Anda bisa pakai berbagai macam rumus lain, bahkan Anda bisa buat lagi neural network untuk mencocokkan antara V yang diperoleh dengan signature yang ada di database. Saya akan tunjukkan contoh programnya. Jadi program yang pertama, kita adalah program ini. Kita membuat database dari orang-orang yang sudah ada dalam data kita. Oke, jadi ini saya punya direktori, saya sebut saja direktori foto peserta. Kemudian di dalamnya direktori itu, saya sudah punya foto-foto dari berbagai orang yang akan saya masukin ke database saya. Nah, ada 4 orang di sini termasuk saya. Kemudian saya berikan satu lagi foto lain, saya berikan unknown. Ini supaya kalau itu bukan wajah, maka nanti network akan mengenal bahwa itu bukan wajah. Jadi dia akan keluar sebagai unknown. Saya tambahkan ini. Jadi selain wajah-wajah yang ada, saya tambahkan satu yang unknown. Nama filenya saya sesuaikan dengan nama orangnya. Oke, ini program yang akan saya buat. Jadi kita akan mulai dengan load library-nya. Library-nya ada seperti yang saya sudah sering jelaskan. Jadi kita library ini untuk mendukung program-program yang ada di bawah ini. NumPy tentunya Anda sudah tahu bagaimana kita perlu pakai NumPy. Kemudian OS ini kita pakai untuk akses direktori. Pil adalah Python Image Library. Python Image Library ini berfungsi untuk pengolahan image di dalam Python. Nah, ada juga di sini pakai CV atau OpenCV. Jadi saya pakai 2 library untuk pengolahan gambar. Satunya Python Image Library, satunya OpenCV. OpenCV ini saya pakai karena saya perlu akses kamera. Sehingga saya pakai OpenCV. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mengkombinasikan 2 library ini. Kemudian Keras, kita pakai Keras. Kira-kira seperti itu. Anda tidak perlu khawatir kalau Anda lupa untuk pakai load library ini, maka Anda pasti akan bisa load library ini. Ketika Anda jalankan, dia akan ingatkan bahwa ada library yang Anda lupa untuk load, sehingga Anda bisa load. Oke, setelah Anda jalankan ini, kita jalankan ini, maka langkah berikutnya adalah kita harus load hard cascaded classifier dan FaceNet kita. Nah, di sini saya load hard cascaded classifier-nya pakai perintah ini dari file yang namanya hard cascade frontal face default XML. Saya beri nama dia hard cascade. Kemudian saya load FaceNet dari file FaceNet Keras H5, saya memberi nama myFaceNet. Ini perintah untuk load-nya. Nah, tentunya Anda bertanya dari mana saya bisa dapat ini file hard cascade frontal default XML dan file ini. Kita bisa dapat ini dari internet, kita bisa download. Saya bisa dapat di sini, jadi Anda cari aja di internet hard cascade frontal face default XML, download, Anda cari, biasanya di GitHub ada. Jadi Anda klik di sini, kemudian ya ini sebenarnya filenya seperti ini ya. Anda bisa klik di raw, sudah ada ini filenya. Anda klik kanan, save as, Anda bisa save filenya. Jadi Anda sudah dapat program untuk mengenali mana wajah. Ini saya sudah save, sehingga Anda lihat di sini, saya sudah punya ini. Saya sudah download XML file itu. Kemudian bagaimana dengan FaceNet Keras? Sama juga. Kita cari aja FaceNet Keras download. Kita cari di Google, biasanya saya cari ke GitHub. Banyak sudah tersedia di mana-mana, Anda lihat seperti ini. Nah, ini download model. Anda bisa download ke situ. Ini ada weights-nya saja, ada model, saya ambil di modelnya saja. Nah, ini filenya. Anda bisa download 88 MB, jadi agak lama downloadnya. Tapi Anda bisa download, dan saya sudah download sehingga saya sudah punya. Saya sudah punya di sini FaceNet Keras H5. Jadi Anda bisa download itu. Nah, setelah kita sudah punya 2 file ini, maka saya jalankan. Maka sudah di-load. Sekarang saya sudah punya nama hard cascade, saya sudah punya FaceNet. Jadi ini saya beri nama hard cascade. Ini saya beri nama myFaceNet. Itu nama yang saya berikan. Oke, sekarang maka kita masuk ke proses ini. Nah, saya sudah punya direktori foto peserta seperti tadi. Maka saya beri nama sini folder foto peserta. Kemudian database saya buat kosong dulu. Jadi database masih kosong. Nah, proses selanjutnya adalah saya for loop. Jadi ini akan diputar terus for loop. For loop dia lihat di list directory di folder ini. Jadi dia akan lihat di folder ada file-file apa saja. Nah, dia akan for loop sebanyak file name ini. Jadi kalau saya punya 5 file, maka dia akan loop 5 kali. Masing-masing loop dia akan ambil satu-satu nama file ini.
Jadi loop yang pertama nama file yang pertama, loop yang kedua file name-nya yang kedua, loop yang ketiga file name yang ketiga, dan seterusnya sampai yang kelima. Oke, ini perintahnya adalah saya load gambarnya. Jadi folder ini foto peserta plus file name. Katakanlah misalnya yang pertama Daniel Adiel. Maka ini jadi foto peserta garis miring Daniel Adiel.jpg. Baca gambar, kemudian gambar ini saya beri nama GBR1. GBR1 ini saya berikan input ke hard cascade yang tadi saya sudah punya untuk saya dapat wajah. Nah, Anda tanya ini 1,1 apa, 4 itu apa? 1,1 itu adalah proses zooming dari hard cascade untuk mencari wajah. Jadi hard cascade itu prosesnya ketika dia mencari wajah, maka dia akan mencari wajah dalam berbagai ukuran. Jadi pertama dia mencari wajah misalnya ukuran yang besar, kemudian dia mencari lagi yang ukuran yang lebih kecil, atau sebaliknya dia cari dari yang kecil, dia cari yang lebih besar di berbagai tempat. Nah, kalau kita beri tadi 1,1 berarti zoomingnya tuh 1,1. Jadi pertama kecil gini, kemudian naik jadi 1,1-nya, 1,1 lagi. Kalau kita berikan 1,4 berarti dia lompat dari yang kecil langsung agak besar. Jadi keakurasian dia dalam mencari gambar. Itu yang 1,1 ini. Kalau 4 itu adalah dia bagaimana melihat neighbor-nya. Jadi setelah katakanlah di sini dapat wajah, di sini ada wajah orang di sini. Apakah berikutnya langsung cari di sini lagi atau dia geser, seberapa jauh dia geser? Jadi saya setting gesernya 4. Karena tidak mungkin ada wajah yang betul-betul tumpuk dengan jarak 1 pixel. Oke, jadi saya dapat wajah. Nah, wajah yang saya peroleh sini bisa satu wajah, bisa banyak wajah. Karena dalam foto ini bisa jadi ada banyak wajah. Kebetulan ini pas foto satu wajah, tapi kita harus antisipasi. Ada kemungkinan sangat banyak wajah di sini. Sehingga saya cek dulu apakah length dari wajah lebih besar 0. Artinya apakah ada wajah atau tidak. Kalau tidak ada wajah, maka dibuat aja tempat wajah itu saya ambil di pojok kiri atas. Jadi saya anggap kalau tidak ada wajah, ya supaya tidak error programnya, saya anggap nah di sini saja wajahnya. Walaupun ini most likely itu kosong saja. Sedangkan kalau ada wajah, jadi kalau wajah lebih dari 0, artinya 1 atau lebih, maka saya ambil wajah yang pertama, saya ambil titik X1, Y1-nya, ambil width dan height-nya. Jadi, kalau ada wajah di sini, maka ini X1, Y1, kemudian ini width-nya, ini height-nya. Oke, setelah itu saya absolutkan supaya nilainya bulat. Kemudian saya hitung X2 dan Y2. Anda tahu X1, Y1-nya, maka X2 adalah X1 tambah width, Y2 adalah Y1 tambah height. Ya, ini normal saja. Oke, dengan demikian maka saya sudah tahu di mana lokasi dari wajah yang pertama. Jadi salah satu wajah saja. Oke, maka saya sudah selesai dengan proses yang pertama, yaitu proses hard cascade. Karena saya sudah tahu X1, Y1, X2, Y2, posisi dari wajah. Langkah berikutnya adalah saya akan masukkan ke FaceNet saya. Nah, ketika saya masukkan ke FaceNet saya, maka saya harus crop wajah tersebut. Nah, proses di sini adalah proses menggunakan, kalau tadi di atas, itu saya akan menggunakan library-nya OpenCV. Sedangkan proses di bawah ini, saya akan menggunakan library-nya PIL. Jadi Python Image Library. Saya harus convert dulu karena ada sedikit perbedaan format antara OpenCV dengan PIL, Python Image Library. Perbedaan yang pertama adalah, kalau OpenCV itu layernya bukan RGB tapi BGR. Sedangkan kalau PIL menggunakan RGB. Sehingga gambar satu yang saya baca tadi dari file, dengan OpenCV, saya harus convert dulu jadi RGB. Jadi convert dari BGR ke RGB. Saya beri nama GBR. Kemudian ini convert formatnya, supaya cocok dengan PIL. Saya jadikan array. Nah, kemudian saya crop. Jadi saya crop di batas X1, Y1, X2, Y2, supaya dapat cuma face saja. Kemudian face ini saya jadikan array lagi. Kemudian ukurannya saya jadikan 160 kali 160. Kita ingat input dari FaceNet ini adalah 160 kali 160. Sehingga saya jadikan 160 kali 160. Kemudian saya jadikan array lagi. Nah, ini langkah apa? Ini langkah untuk saya normalisasi dia. Saya cari rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Maka saya normalisasi caranya angka tersebut saya kurang rata-rata bagi standar deviasi. Ini caranya untuk normalisasi. Kenapa perlu normalisasi? Karena FaceNet ini menggunakan input yang sudah dinormalisasi. Jadi saya normalisasi seperti ini, kemudian saya masukkan ke FaceNet. Nah, Anda ingat dalam program sebelumnya, kalau kita sudah dapat gambar seperti ini,
Maka ukuran gambar saya itu adalah 160 kali 160 kali 3, karena 160 kali 160 kali 3 layer RGB. Nah, FaceNet seperti juga network-network yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, dia minta inputnya 4 dimensi, karena bisa jadi inputnya bukan satu wajah saja, bisa banyak wajah. Sehingga dia minta sesuatu. Jadi ini harusnya kalau saya punya satu gambar saja, maka 1 kali 160 kali 160 kali 3. Kalau saya punya 5 gambar, maka ini jadi 5 kali 160 kali 160 kali 3. Jadi input kita itu harus 4 dimensi. Kalau ini cuma 3 dimensi saja, dia tidak mau. Nah, pada video sebelumnya saya pakai cara lain untuk menambah 1 dimensi lagi. Di sini kita pakai perintah ini saja. Jadi expand dimension face aksis sama dengan 0, maka tadinya 160 kali 160 kali 3 akan jadi face-nya ini akan jadi 1 kali 160 kali 160 kali 3. Nah, kalau sudah seperti itu saya masukkan ke My FaceNet, saya dapat signature-nya. Ini signature dari foto yang pertama. Kemudian dia akan loop lagi, dapat signature dari foto yang kedua, loop lagi sampai, karena kita punya 5 foto dalam kasus ini, dia akan loop sampai dapat signature dari 5 foto ini. Nah, tiap kali dapat signature, dia akan simpan di dalam database. Jadi database signature. Nah, ini apa? Ini cuma untuk key-nya. Jadi sesungguhnya saya bisa tulis di sini file name saja. Tapi kalau saya tulis file name saja, nanti tersimpannya misalnya tadi danieladiel.jpg. Saya tidak mau, saya mau cuma Daniel Adiel saja. Maka saya pakai perintah split text, dia pisahkan antara Daniel Adiel dan .jpg. Kemudian saya ambil yang pertama saja, jadi ini jadi Daniel Adiel saja. Oke, saya coba jalankan yang ini, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya coba lihat database ya, kita lihat sini. Database. Nah, Anda lihat sini sudah ada. Daniel Adiel, ini ada 128 angka. Kemudian ada Heidi AP, 128 angka juga. Nemuel Daniel Pah, ada 128 angka dan seterusnya. Unknown juga ada 128 angka. Inilah signature sidik wajah dari nama-nama tersebut. Jadi sekali lagi kalau saya tidak pakai perintah ini, saya cuma tulis di sini file name, maka dia jadi danieladiel.jpg. Saya mau cuma ambil nama orang saja. Oke, kalau sudah seperti itu, maka langkah berikutnya saya simpan database ini, saya simpan dalam file yang namanya data.pkl. Saya jalankan, maka saya sudah punya di sini data.pkl yang isinya adalah sidik wajah dari 5 foto yang ada di direktori foto peserta tersebut. Oke, sekarang karena kita sudah punya data.pkl ini, maka saya tidak perlu program ini lagi. Saya akan buat program yang baru yang sebenarnya sama persis, cuma bedanya ini aksesnya langsung ke kamera untuk saya mengenali wajah-wajah yang muncul. Jadi saya akan menjelaskan sekarang ini dan juga bagaimana caranya kita membandingkan signature yang ada ini, value ini dengan apa yang ada di database. Jadi ini program berikutnya, saya kasih beri nama kenali wajah dengan menggunakan HAR. Library yang saya load kira-kira hampir sama. Jadi library yang sama, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Anda sudah tahu. Nah, di sini saya membaca, sekarang saya baca file data PKL dengan perintah seperti ini. Jadi saya menggunakan library pickle, load data PKL. Setelah saya dapat, maka saya sudah punya database, persis sama dengan database yang sudah ada waktu tadi kita buat. Nah, proses di sini sebenarnya sama saja. Cuma karena saya ambil gambar dari kamera, maka saya pertama harus define kamera saya dulu. Jadi, cara define kamera dan OpenCV adalah CV2.video capture 0. Kalau kita punya beberapa kamera, maka kita bisa tulis nomor kamera di sini. Saya beri nama kamera saya adalah cap. Sesudah itu, perintah ini adalah membaca satu frame dari kamera. Nah, ini while sama dengan 1, berarti dia akan looping terus. Loop ini akan berjalan terus, tidak berhenti sampai kita tekan di sini untuk membaca apakah kita tekan tombol escape. Jadi kalau saya tekan tombol escape, maka dia akan berhenti. Ini membaca satu gambar. Nah, sama seperti yang tadi, setelah gambar itu dibaca, maka gambar itu dimasukkan ke HAR Cascade untuk ketahui wajah. Ambil wajah yang pertama, kemudian cari di mana lokasi X1, X2, Y1, Y2. Kemudian ini juga sama, mengkonversi ke format PIL, sehingga saya ambil face-nya. Ini sudah saya jelaskan dalam proses yang tadi, sama persis. Kemudian ini mengkonversi jadi ukuran 160 x 160. Ini saya normalisasi. Ini dibuat sehingga jadi 4 dimensinya 4. Kemudian dimasukkan ke My FaceNet. Maka saya dapat signature. Ini adalah signature yang baru ini. Nah, sekarang saya akan bandingkan ini dengan yang di atas, cocok ke yang mana.
Prosesnya seperti ini. Jadi saya beri nama, pertama saya anggap perbedaannya 100. Perbedaan 100, identitinya tidak tahu, kosong. Saya beri nama kosong saja. Kemudian saya loop di sini dari database. Database itu yang kita load dari sini ya. Ini database-nya berarti ada 5. Dia akan loop 5 kali. Jadi yang pertama key itu adalah tadi nama file. Jadi pertama Daniel Adiel, kedua Heidi AP, ketiga Nemuel Pah, dan seterusnya. Jadi dia akan load for loop 5 kali. Dan tiap kali dia ambil key, dia ambil juga value. Value ini 128 angka tersebut. Nah, ini saya hitung distance-nya. Jadi tadi ya, normnya saya hitung di sini. Value dikurang signature, terus dihitung normnya. Dihitung dis. Kalau distance-nya ini lebih kecil dari 100, maka dicatat, oh ini ada kemungkinan orangnya. Gitu ya. Jadi distance, jadi minimum distance. Kemudian key, nama orangnya saya masukkan ke identitas. Dia cari lagi orang kedua. Maka proses ini akan berlangsung terus untuk cari dari 5 database itu mana yang paling cocok dengan signature yang terakhir saya dapat ini. Setelah saya dapat ini, maka saya taruh di gambarnya identity ini, nama orang ini, saya masukkan ke identity. Sedangkan yang ini adalah fungsi untuk menggambar kotak saja. Kotak di tempat face. Jadi ini programnya, kemudian saya jalankan. Dengan demikian maka sudah bisa. Coba kita jalankan ini. Yang bagian atas sudah saya jalankan, jadi saya jalankan langsung yang bawah ini saja. Oke, setelah saya jalankan program ini, maka Anda lihat dia sudah bisa mengenali wajah saya. Dan sebelumnya saya sudah cobakan program ini juga untuk mengenali beberapa orang yang berjalan melewati lorong tertentu. Dan program ini bisa mengenali dengan baik. Saya harap dengan ini Anda bisa membuat program face detection atau face recognition dengan mudah dan bisa mengaplikasikan ini.